Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu pekan kelima dalam masa Paskah. Dan kita semua diundang hari ini untuk bersama-sama merenungkan panggilan Tuhan untuk bersama-sama masuk dalam kehidupan Allah. Untuk bersekutu dengan Allah, untuk bersatu dengan Allah, untuk senantiasa terus mengenal Allah dan berjalan untuk berziarah bersama Allah. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari Minggu pekan kelima masa Paskah yang kita dengar hari ini adalah suatu perpaduan Injil yang kita dengar pada hari Jumat dan hari Sabtu. Dan itulah Injil yang kita dengar hari ini. Bagi orang yang sudah merayakan Ekaristi dan mendengar atau membaca Injil hari Jumat dan Sabtu, tentu Injil ini tidak menjadi Injil yang asing bagi kita. Hari ini Yesus mengundang untuk bersekutu dengannya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini adalah satu undangan untuk datang dan tinggal bersama Yesus. Tetapi bagaimana setiap orang bisa tinggal? Yesus mengingatkan, percaya. Percaya
adalah suatu langkah awal dari suatu kehidupan iman untuk memahami bagaimana kehendak Allah di dalam hidup. Karena jaminan dari kepercayaan itulah yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Bahwa aku telah menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada di situ pun kalian berada. Ini memberikan suatu pemaknaan bahwa Yesus atau Allah tidak ingin manusia binasa. Tetapi manusia akan selalu bersatu bersama Allah, bersekutu bersama Bapanya sebagai Sang Pencipta atau Sang Pemberi kehidupan. Mengapa kita harus percaya? Pertanyaan ini akan menjadi muncul dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus percaya kepada Bapa? Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yesus hari ini menjawab kita, sebab Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus, kita mempunyai arah, kita mempunyai akses kepada Bapa. Sebab percaya kepada Yesus berarti kita dipersiapkan suatu jalan, suatu arah menuju kepada Bapa. Dan arah tujuan itu adalah jelas. Sebab pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan oleh Yesus adalah satu kenyataan iman yang membawa manusia kepada suatu persekutuan dan kesatuan dengan Bapa. Yang kedua, tentang kebenaran. Ketika Yesus berbicara tentang kebenaran, ia berbicara tentang kebenaran ilahi atau kebenaran surgawi. Bahwa hanya di dalam Allah ada kebenaran sejati. Kebenaran yang memampukan manusia untuk mengalami persekutuan, mengalami kekudusan, dan mengalami kebahagiaan bersama Allah. Dan Yesus juga berbicara tentang kehidupan. Bahwa setiap orang akan mengalami suatu kehidupan baru bersama Allah jikalau setiap orang datang dan bersekutu dengan Allah. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu bisa sampai kepada setiap orang? Bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana para murid memilih orang lain untuk dijadikan pewarta, untuk memberikan kesaksian iman. Kita semua dipanggil untuk memberikan kesaksian iman yang sama, agar setiap orang percaya kepada Yesus, setiap orang mengenal Yesus, setiap orang mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan dalam bacaan kedua hari ini kita mendengar bagaimana Rasul Petrus memanggil setiap orang untuk hanya datang kepada Allah melalui Yesus. Sebab Yesus akan memberikan jalan atau akses itu kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudari, Yesus juga hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah utusan Tuhan. Maka setiap utusan Tuhan yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah harus berani untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Bapa di dalam diri Yesus. Yesus hari ini mengingatkan kita supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia harus terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, dia adalah milik Allah sendiri. Saudara-saudari, dalam minggu Paskah pekan yang kelima, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Yesus. Jangan takut, jangan gelisah, sebab Yesus telah memberikan harapan yang menjadi andalan hidup kita. Bahwa ia telah menyiapkan satu tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tempat di mana ada kehidupan abadi. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah.